Pertanyaan selanjutnya dari Tiramisulus 35. Tahu tanda-tandanya Viper bisa dikawin atau enggak? Bagaimana? Tanda-tandanya bisa Viper dikawin atau enggak ya posisi dia keduanya dewasa. Itu nomor satu ya, nomor satu posisi di mereka itu dewasa. Yang kedua, posisi indukan si female ya, terutama si female-nya itu memiliki postur badan yang lumayan bagus ya. Bagus, gak proporsional, gak terlalu gendut, gak terlalu kurus. Dan yang ketiga itu musim kawin. Musim kawin ini ketika dia musim kawin, biasanya betina itu nggak ada yang namanya menunjukkan gejala dia birahi, itu nggak ada. Jadi kalau ada orang yang ngomong betina Viper itu menunjukkan dia birahi, itu bohong. Nggak ada yang namanya betina menunjukkan dia pengen kawin, itu nggak ada. Saya sampai sekarang masih keep dia. Saya beli WC, ular itu WC ya, adult. Saya beli adult. Saya beli itu dari 2017 sampai sekarang nggak pernah dikawinin, dan itu nggak ada yang namanya dia menunjukkan gejala ingin kawin. Nggak ada yang namanya menunjukkan dia mogok segala macam, itu nggak ada. Makan lancar sampai sekarang. Hanya jantan yang menunjukkan dia ingin kawin. Karena ketika dia dikawinkan, posisi si betina itu pasif. Posisinya dia tuh menerima. Nggak ada tuh ceritanya yang namanya betinanya ketika dia disatuin itu, nggak ada yang namanya betinanya yang paling jantan, itu nggak ada. Jantan yang paling betina. Dan rata-rata jantan yang dimasukin ke kandang betina, bukan sebaliknya. Balik lagi ke permasalahan tadi, yang kita harus tahu dulu, yang harus kita pelajari itu sebelum dia kita kawinin, kita harus tahu dulu seluk-beluk tentang si ular tersebut. Itu penting banget, penting banget, serius. Kalau kita nggak tahu benar-benar tentang si spesies tersebut yang ingin kita kawinin, itu susahnya kenapa? Karena ya kalau kita nggak hafal karakternya, kita nggak hafal segala macamnya, ketika kita menemukan kejanggalan, kita nggak akan bisa menyadari bahwa itu sebuah tanda. Dan most common, yang paling umum ditemui ketika si musim kawin ini adalah jantan. Jantan biasanya dia mau makan, itu biasanya ya. Tapi nggak semua jantan dia mau makan. Ingat ya. Yang kedua, itu adalah jantan dia nggak mau diem di kandang. Kalau kita udah menemukan dua tanda itu, tapi itu nggak bisa jadi pacuan juga ya, karena di beberapa jantan juga saya menemukan di sini nggak ada yang menunjukkan seperti itu, tapi dia siap kawin gitu. Ketika saya kawinin, dia kawin. Kalau ketika jantan udah birahi, pastikan si betinanya udah siap. Kita taunya siap si betina dari apa? Dari badannya. Kita jangan pernah karena kita mengejar nafsu, gue pengen disebut breeder sama orang, gue harus begini, harus begitu, harus begini. Kucing lah ini. Jangan dengerin orang bro. Breeding itu tentang kepuasan diri lu sendiri, tentang ngebuktiin kepada diri lu sendiri, gue bisa nggak bro. Gue ngeliat orang gitu, breeding banyak, breeding ini kawin ini gampang, dan kita akhirnya kan kita bertanya pada diri sendiri, gue nge-keep begini, gue bisa nggak kayak dia? Pasti bisa kok, itu aja. Yakin pada diri sendiri, gue bisa gitu. Ya udah, sikaplah. Yang penting sih kita tahu dulu gitu, metodenya, kita tahu ilmunya dulu sebelum kita membuktikan. Jadi yang namanya breeding itu bukanlah suatu achievement yang kalian harus gapai gitu, enggak juga sih. Pertanyaan selanjutnya dari Joko Priambodo, bagi tips step by step cara ngawinin Viper. Step by step. Oh gini aja deh. Pertama kandangnya ya kita bisa pakai kandang kayu, kandang kontainer, atau kandang box bisa. Terus juga kita pakai GXL bisa, XLL bisa. Nah yang paling penting adalah pastikan kedua jenis kelamin ini siap untuk dikawin. Betinanya siap untuk dikawin karena lihat dari postur badannya udah gendut, udah bagus, dan si jantannya juga udah dewasa, udah menunjukkan juga gejala-gejala dia pengen kawinnya, gitu, gejala-gejala birahinya, gitu lah segala macamnya. Setelah itu ya gampang gitu. Jadi bingung saya juga ini kenapa? Karena di sini tuh nggak ada step by step gitu, nggak ada step by step harus dikawinkan dengan metode gini itu nggak ada gitu loh. Yang penting yang pertama adalah persiapan indukan, itu paling penting. Yang kedua, kenali dulu karakter si ular. Yang ketiga, musim kawinnya. Yang keempat adalah kemana kita harus menjualnya. Yang pertama adalah persiapan dari indukan. Kenapa saya mewanti-wanti ini adalah paling penting, karena si indukan ini adalah yang menentukan apakah cabang bayi ini akan keluar atau sudah slow, dan menentukan juga berapa banyaknya anakan yang keluar. Semakin dia besar, itu semakin banyak anakan, tapi semakin dia kecil,
semakin sedikit beranak. Dan bisa juga semakin dia besar sedikit anakannya tapi gede-gede. Ada juga indukannya gede tapi gak jadi. Maksudnya itulah asiknya breeding itu. Kita gak bisa memprediksi ke depannya setelah dia kawin kan itu seperti apa gitu, kita gak tahu gitu. Ini kayak saya bawa nih, ada Puniceus nih, saya kawin ternyata dia tuh gak kawin bro gitu. Ternyata si betinanya ini masih menyimpan sperma dalam tubuh gitu. Masih menyimpan sperma yang di musim lalu. Musim lalu kan si Puniceus ini saya hybrid sama male Purpurea maculatus green dan 100% slope gitu kan. Ketika saya kawinin, seminggu saya kawinin gitu, saya masukin ke kandangnya si jantan itu, masukin jantannya, jantan gerangsang tapi betina itu nggak mau gitu. Tiba-tiba si betina itu ngeluarin slug gitu, telur slug. Anjir, saya bilang kok saya pisahin, ternyata memang benar gitu. Pas saya peraba banyak gitu, bener-bener gitu. Nah saya tungguin gitu kan, wah ini sih bakal lagi gitu, wah ini kayaknya sukses. Tahu-taunya slug semua gitu. Itu sih asik lah, breeding itu asik kita otak itu tuh diasah kesabaran tuh benar-benar diasah. Yang pertama itu ya masih sambungan tadi, pastikan ya indukan ini dalam keadaan sehat, nggak ada flu, nggak ada apa segala macam. Itu pastikan banget. Soalnya kita nggak mau juga ketika dia dikawinkan pas dia ngeloknya dia sehat, ketika dia proses hamil dia sakit, kita nggak mau. Proses hamil ini jadi sakit, kita kan bingung kenapa kita harus nyembuhin si indukan dulu atau biarin dulu si indukan ini melahirkan baru kita sembuhin. Bingung kan? Kalau melahirkan, kalau tiba-tiba tengah perjalanan dalam waktu dekat dia melahirkan tiba-tiba mati, pas kita belek anakannya udah jadi semua, gimana? Gitu kan, bingung kan? Pastikan keduanya sehat, pastikan juga keduanya dalam posisi yang prima, bodinya udah bagus segala macam. Yang kedua, pelajari karakternya dulu. Kita bisa tahu dia birahi atau enggak kalau kita mengenali ciri-ciri si ular tersebut, kebiasaan si ular tersebut di kandang itu seperti gimana. Dan biasanya di luar musim kawin biasanya dia makannya edan gitu kan, wah jantan tuh semua dikasih tikus tuh jebret dimakan gitu kan. Terus tiba-tiba somehow gitu tiba-tiba udah makan gitu, anjing ini kenapa gitu kan. Nah orang-orang kan ya orang ini lihat di forum gitu kan, banyak orang bisa dibilang anak banyak juga sih lihat pemain lama itu posting bertanya kenapa harus saya nggak makan baru musim kawin, karena sebenarnya ini orang goblok atau gimana gitu. Lu tuh pemain lama tapi lu kok nggak kenal gitu lu karakter ular lu sendiri gitu, karakter ular lu sendiri tuh lu nggak tahu gitu lu, kok bisa gitu lu. Sebelum kita ngomongin breeding gitu ya, kita harus tahu dulu sih seluk beluk ular tersebut tuh gimana. Selanjutnya, yang tadinya biasanya setelah dia makan gitu kan, diem kekenyangan, tiba-tiba dia nggak mau makan. Kita tahu mau makan ini ya tanda-tanda nih, tanda-tanda dia kawin. Tapi kita nggak menyadari gitu loh bahwa ada satu tanda lagi, yaitu dia nggak mau diem, jalan-jalan di kandang. Kita nggak sadari bahwa itu ada salah satu ciri. Dan kita berpatok pada mau makan tersebut gitu. Dia mah masih makan lancar, tapi si karakter si ular ini beda gitu, jalan-jalan gitu ya, gelisah lah gitu. Kita nggak menyadari gitu bahwa itu adalah dia itu siap kawin. Akhirnya kita biarin gitu. Dan kasus terburuk yang pernah saya alami adalah jantan itu nggak mati, dia nggak mau makan sama sekali. Itu percobaan saya paling goblok banget. Jantan birahi nggak saya kawin, saya biarin aja gitu, dia nggak mau makan sama sekali, tolak lakuan terus di kandang sampai juga dicontoh, akhirnya sariawan segala macam mati. Yang ketiga tadi apa? Musim kawinnya kita harus tahu dulu. Nah gue nggak akan ngomong musim kawinnya karena kalian akan belajar seru. Karena ketika kita menyadari bahwa si ular ini berbeda di bulan apa, kita akan menandai bahwa apakah ini musim kawinnya. Nah itu pelajaran bro, itu pelajaran penting banget. Lu harus hafalin nih, kapan si jantan ini dia berhenti birahi dan segala macam. Nanti bakal ada satu step by step prosesnya, lu bakal menemukan sendiri ritme lu sendiri. Jadi kalau udah nonton video ini, lu ambil basicnya, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini, ini.
Oke, lu terapin, tapi akhirnya suatu saat lu menemukan ritme lu sendiri, lu menemukan gaya bermain lu. Nanti suatu saat lu bilang, aku ngapain ikutin si Aming lagi gitu, toh gue udah menemukan cara gue sendiri. Ya udah pakai cara itu, dan itu adalah ilmunya, itu adalah style lu, cara dengan lu mengolah indukan lu, itu style lu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah kemana lu buang itu ular. Kalau kita ngomongin pasar sih udah kalian bisa lihat sendiri lah gitu. Lu tahu kan bibir-bibir ngomong begini gitu, kalau udah ngomong soal pasar itu bawaannya pengen emosi ya gitu kan. Ya lu harus tahu dulu pasarnya lu ngomong kemana, ke orang lain yang mau nampung, ke saudara mana gitu. Yang penting sih lu jangan karena merasa ini adalah gue nggak ngelakuin apa-apa, ini kan anakannya gratis dan segala macamnya gitu. Udah gue babat aja harganya gitu, bet bantu, yang penting barang gue laku peduli lah gitu lah bro. Kasian juga, lo harus mikir juga, karena yang breeding itu nggak cuma lo doang, dan mereka juga mengharapkan ada sedikit atau besarnya timbal balik dari breeding tersebut, sedikit rezeki lah gitu. Ya kita juga di sini kan di pasar juga berbagi rezeki kan gitu. Dan nggak semua juga gitu kan ada yang beruntung kayak kita gitu kan. Sebisa mungkin jangan sampai kita punya pikiran buat ngancurin pasar gitu. Kasian juga gitu, banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari jualan. Kita taruh lah, kita breeding insularis green gitu. Sorry ya, saya di sini memang ya kalau insularis saya nggak merasa bahwa itu adalah beras spesial gitu. Anak-anak juga ya saya barter sama rokok gitu, rokok segala macam, aku juga masa bodoh lah gitu. Untuk saya pribadi ya, teman, cuma kan selama kan saya nggak lempar ke pasar gitu. Saya punya cara saya sendiri untuk ngabisin ini ular gitu, apapun itu caranya. Jadiin dia pakan, jadiin dia bahan barteran, jadiin dia giveaway, jadikan dia barter sama rokok atau segala macamnya, kasih ke orang gitu. Itu cara saya sendiri. Tapi saya nggak ikut campur dengan urusan pasar gitu. Karena kalau ketika saya ikut campur urusan pasar, pusing mereka, orang lain pasti pusing. Ketika saya ikutan di pasar, harga normal pasarnya masih 75-100 CB gitu kan. Saya masuk dengan suka hati saya, masa bodoh lah orang lain, kita nggak peduli. 25 stok saya 200 ekor 300 ekor banjirin pasar, pret 25 15.000 10.000 25. Nah orang-orang yang lain kan ya stoknya sedikit, gimana bro, anjing gimana gitu. Di barang gua belum keluar gitu, barang gua udah hancur, belum lagi yang orang reseller juga kan, wah stok gua belum habis, tiba-tiba harga udah 15.000, sedangkan modal gua rugi 15.000. Jangan sampai kayak gitu lah. Pajangan selanjutnya dari Didin Muhammad Madinah atau Madiun. Tips penanganan, bagaimana penanganan terhadap ular viper yang gagal shading setengah badan. Ini gagal shadingnya tuh pas dia shading hari yang sama atau udah lama. Kalau udah lama sih gampang sih, tinggal nungguin dia shading, asal dia mau makan aja kan gitu, pasti dia shading lagi kok. Shading berikutnya akan mulus lagi. Kalau yang namanya gagal shading pas hari H, putus tengah jalan, gampang tinggal kita bantuin aja. Atau satu hari masih satu hari itu masih bisa diusahain. Kita bisa redam juga itu airnya, si ularnya, air hangat kayak air apa kayak masa puasa bodoh. Pokoknya yang penting si kulit itu lembab. Setelah kulitnya lembab, kita bisa bantuin. Kalau kita nggak berani bantuin, ya kita taruh di satu box gitu ya, satu box penuh dengan obstacle kayak ringan atau batu segala macam. Kita lepasin di situ, biar dia shading sendiri. Nanti pun shading beres lagi. Kalau masih jarak-jarak dekat, kalau udah lama dan udah kering, nggak apa-apa gitu. Itu nggak akan bikin mati juga. Nanti pun suatu saat di next shading berikutnya dia pasti mulus lagi. Asal ingat ya, asal dia mau makan. Di saya kemarin ada 2 yang gagal shading. Alhamdulillah 2 minggu setelah dia gagal shading, dia masih mau makan 1 kali, akhirnya dia shading lagi. Dan hari ini dia udah mulus total. Dan tadi udah gas makan juga. Gagal shading yang penting dia mau makan, itu yang paling penting. Kalau gagal shading dia mau makan, kita lihat tanda-tandanya dulu, apakah dia mau ada shading selanjutnya atau enggak. Kalau tiba-tiba dia nggak mau makan tapi dia gagal shading, terus 3 hari selanjutnya kita perhatikan matanya udah mulai abu-abu lagi, berarti itu mau shading lagi. Kita bersyukur gitu.
Pasti kok, itu pasti gagal shading tuh pasti dia namanya main dia shading lagi, dan akan mulus lagi ketika di shading berikutnya, kecuali itu luka.